bisa kan? Iya, betul. Berarti sudah boleh kasih masuk ya Kak? Ya, masuk. Oke, thank you. Halo, udah. Ya, langsung ke lantai 3 aja ya. Udah. Is the glory of the Lord to be the light within our midst? Selamat datang teman-teman yang sudah register. Selamat bergabung dengan kami di Meetup E2 Awards Indonesia. Senang kita bersama teman-teman semua dari seluruh Indonesia. Yeay! Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. Kakak-kakak DP tolong info bahwa di admin tidak ada mode di layar di belakang Is he kecuali worthy? board Is he ya. of all blessing and honor and glory? Is he Does the Father truly love us? Does the Spirit move among us? And does Jesus our Messiah hold forever those he loves? Does our God intend to dwell again with us? He does. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He is David's root and the Lamb who died to ransom the slain. From every people and tribe, every nation and tongue, He has made us a kingdom and priests to God, to reign with the Son. Is He worthy? Is He worthy of all blessing and honor and glory? Is He worthy? Is He worthy? Is He worthy of Kakak-kakak CP jika ada anggotanya di waiting room dengan nama jelas tetapi belum kasih nomor area di belakang, tetap boleh admit tetapi ingatkan untuk rename tambah nomor area di belakang. Saya lihat beberapa nama lengkap tapi tidak ada nomor area, tetap di admit tetapi tolong diingatkan supaya segera rename. Atau kakak-kakak bisa rename sendiri gitu dari device masing-masing. Selamat datang teman-teman semua. Waktu kita sudah semakin mendekat dan ini belum 50% yang hadir. Kita menunggu beberapa yang mungkin nobar-nobar ini. Out of the depths I cry to you. In darkest places I will call.
Incline your ear to Dari me Manado sudah hadir. Dari Bali sudah hadir, dari Papua sudah hadir, dari Palangkaraya sudah hadir, dari Jakarta sudah hadir. Wow. Were you to count my sinful ways, how could I come before Dari Kota your Mobagu throne? sudah hadir, Toraja sudah hadir, Yet for forgiveness meets my gaze, Jayapura, I stand Bali, redeemed by grace luar alone. biasa. Selamat bergabung, Banjarmasin. I will wait for you, I will wait for you on your word, I will rely, and I will wait for you, surely wait for you, till my soul is satisfied. Selamat bergabung teman-teman semua. Selamat pagi Kak Iing dan semua teman-teman. Ya, selamat pagi semua. So put your hope in God. Dari Semarang sudah Take bergabung. courage in this Dari powerful Ambon, completely and forever one. By Nanti kalau sudah ada pembicaranya, kalau sekarang kan aku nggak peduli. Cuma kita lagi muter apa kan aku nggak bisa lihat orang gitu. Cek ya. cek audio, cek mood unmute. Lupa waktu kita sibuk mute unmute orang, kita sendiri lupa mute ya saudara. Selamat pagi. Good morning semuanya, adik-adik, anak-anak muda yang luar biasa. He has come to make a way, and God Himself has paid the price, that all who 5 trust menit to in go. Him today find healing in His sacrifice, that all who trust Kita lihat in dulu Him apakah yang nobar-nobar sudah siap. find healing in His sacrifice. I will wait for you, I will wait for you, through the storm, through the night. I will wait for you, surely wait for you, Hai Kak ya. for your love is my delight. I will wait for you, I will wait for you, through the storm. Halo guys, selamat datang. Silakan yang mau coba mic-nya, mute and mute, monggo dipersilakan. Halo pagi, halo Patri. Selamat pagi Kak Ongen. Selamat pagi semua. Selamat pagi juga. Pagi Kak Ongen. Selamat pagi pasukan Jateng. Halo Pendeta Daniel. Pagi bos. Pagi Kak Ungen. Siap. Tes mic 1 2 3 tes mic. Sudah sarapan semua guys. Belum makan siang. Nanti dikirim via Zoom aja kalau makan siangnya guys. Selamat
pagi. Wah, lagunya bagus ya. Terima kasih. Bagi teman-teman yang nobarnya di saat pinggir jalan, tolong hentikan kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang. Kagongen. Siap. Oh, ada sambung nih. Terus yang denger-denger tadi. Cabut dulu Pak Ben. Sip. Oke, go. Nanti saya tanya, lo dalam perjalanan kayaknya. Oke, 3, 2, 1, and go. Hello everyone, di A40 Indonesia, we are live di Facebook. Silakan stay tune di Facebook Evangelism Dance untuk mengikuti acara ini. Halo Patrick. Halo Bu Yanci. Halo
kok dikit banget. Mas Tri, doa pembukaan silakan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu pagi ini Tuhan Yesus, mengucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Sungguh kami boleh melihat karya Allah dalam setiap kehidupan kami, anak-anak muda. Kami boleh melihat karya Tuhan boleh terjadi atas bumi Indonesia. Terima kasih buat kesempatan pagi ini kami boleh berkumpul dalam Meet Up O2 saat ini. Ini bukan satu kebetulan, namun satu rencana Tuhan buat kami semua, untuk kami diingatkan kembali. Kami terus dipanaskan untuk bahwa kami tidak terhalang dengan segala situasi, untuk kami boleh menjadi orang-orang yang berdampak di atas dunia ini. Kami menyerahkan seluruh rangkaian pertemuan kami, baik Zoom hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, biar Tuhan yang menolong kami. Semua media yang kami pakai semua diputuskan dan dijauhkan dari segala gangguan dan segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan yang coba mengganggu jalannya acara kami. Bila semua disebutkan dalam nama Yesus. Sebaliknya biar Roh Kudus yang berkuasa atas setiap kami, sehingga jalannya kegiatan ini sungguh-sungguh boleh menikmati semua dan boleh diberkati. Terima kasih, bersyukur kami memulai kegiatan kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan amin. Halo guys. Halo. EA4Gers dimanapun kalian berada, selamat datang dan selamat bergabung di acara Meet Up O2. Yeay! Kami menyapa semua teman-teman di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Jayapura, dari Kupang sampai Manado. Mana suaranya? Senang sekali teman-teman bisa bergabung di acara Meet Up O2 ya. O2 itu apaan? Bukan oksigen. Kita hidup memang butuh oksigen, tapi kita perlu bertemu meskipun secara virtual. Kita tergabung dari seluruh area di Indonesia ini. Selamat bergabung teman-teman. Tunggu sukacita bersama-sama. Saya mau menyapa dulu semua teman-teman per daerah. Mana suaranya dari Sumatera? Kora. Kora. Kalimantan. Ambon, Merauke. NTT Bali, Kuta. Selatan Makassar. Manado. Dari Jawa Timur, Surabaya, Malang, Blitar. Semarang, Salatiga. Suaranya. Toraja. Mamasa, Mamuju, mana suaranya guys? Oh, nggak ada. Oke guys, dalam kondisi pandemi ini meskipun kita tetap di rumah aja, nggak buat kita mati gaya. Oke teman-teman, saya di sini Iin akan memimpin acara kita. Kita mau join bersama, kita mau menikmati acara kita di weekend ini ya, weekend yang produktif. Tapi saya nggak sendiri, saya bersama-sama dengan teman saya yang diimport langsung dari Sulawesi Selatan, Makassar. Mana dia? Tunjukkan wajahmu, bro. Di spotlight dulu dong. Gubrak. Yang meskipun bapak-bapak ya. Terima kasih Kakak Iin. Nah, senang sekali ya hari ini kita bisa dipertemukan ya, walaupun dalam platform Zoom ya, kita nggak bisa ketemuan nih. Tapi di dalam platform Zoom ini kita bisa bersama-sama menikmati, kita bersama-sama enjoy untuk kegiatan Meet Up O2. Yeay!
Kakain sudah bilang tadi ya. O2 apa ya Kakain ya? Apa ya? Kasih tahu nggak ya? Ya, walaupun bukan oksigen, tapi nggak apa-apa. Oksigen juga bisa. Itu untuk menyegarkan kita lagi. Ya, betul ya guys ya. Wah, ini senang sekali hari ini. Ada kurang lebih ya, 600 lebih orang yang ikut. Ya, luar biasa alumni-alumni. Bahkan ada yang nobar ini di daerah-daerah nih. Saya mau minta suaranya yang di daerah Soe mana ini Soe? Waduh, luar biasa. Semarang mana? Aduh, Semarang nggak ada suaranya ya. Wah, Salatiga. Mamasa. Luar biasa, Ambon. Aku. Wah, luar biasa, mereka zumbar di sana ya, tapi sukacita kita tidak berkurang karena keterbatasan ini. Ya, sebelum kita mulai teman-teman ya supaya tertib, ya nanti bisa di-download audionya. Nanti kalau diminta ya. Oke, Kakain sebelum mulai kita mau ngapain Kakain? Oke, ada yang nobar juga Kak di Surabaya loh. Kak, kita belum sampai. Surabaya mana suaranya STTIA? Spotlight. Spotlight dong. Malang lagi dingin. Meskipun tempat yang lain panas, jadi kita mau panasin jarum kita ini ya, nggak pakai api, nggak pakai yellow 4G. Oke, yang nobar tuh bisa berdiri buat gerakan yel-yel kita ya guys. Generasi Kristus. Yes. Oh, belum Kiri dong. Oke, are you ready? Generasi Kristus. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Come to Christ. Go. Come to Christ. Come to Christ. Kami yang di studio yang panas ya. Oke teman-teman, bersyukur ini kita bukan hanya sekedar alumni II4G baik offline maupun online, tapi kita juga bersama-sama join dengan kakak-kakak leader II4G di seluruh Indonesia. Bahkan ada beberapa semua teman-teman juga yang tergabung bersama dengan kita, yang pastinya kita akan enjoy acara kali ini. Dan ada banyak lagi tamu-tamu yang lain nanti akan diperkenalkan. Siapa dia ya? Siapa dia ya? Siapa ya Kak Rio? Nantilah. Perkenalkan? Oh, sekarang? Iya, silakan. sekarang Kak. Silakan saja lah, tak kenal maka kenalan. Iya, siap. Siapa ya? Oke, kita mau dengar suara dari orang nomor 1 di EE Indonesia. Siapakah dia? Kalau nggak tahu nggak jadi lulus E4G loh. Sertifikatnya ditarik kembali. Oke, kita mau. Ya, itulah dia. Orang nomor 1 di EE Indonesia ya. Dulu. Oke, nanti kita akan mendengarkan sambutan sapaan say hello dari Pak Lukas. Bersama dengan kita hadir juga, ya saya nggak mau bilang orang nomor 2 juga ya. Orang nomor oke, ada. Maaf. Pak Herianto dari Kalimantan. Oke, Wakil Ketua EE Indonesia. Bersama dengan kita juga ada Sekretaris EE Indonesia. Ada siapa lagi yang Rio?
Wah, Oke, banyak. ada orang Kamu- yang paling menentukan keberlanjutan kehidupan di EE Center ya. Ada Pak Hengki. Oh, Pak Hengki. Mana ya? Halo, Pak Hengki. Ya. Kita cari-cari. Menteri Keuangan. Oh, lagi makan. Kami terpelihara karena sambil makan tuh Pak Hengki. Langsung dimatikan stop video. Langsung di stop video ya. Oke, ada kakak-kakak yang lain juga, anggota board Indonesia nanti akan diperkenalkan. Yuk guys, kali ini kita akan mendengarkan suara langsung dari Pak Lukas. Yeay! Silakan Pak Lukas. Halo semuanya. Kita bersyukur untuk kesempatan pertemuan kali ini generasi muda, orang-orang yang bersemangat. Jadi kita yang sudah berumur ini juga ikut bersemangat. Saya ingin memberi kata sambutan singkat saja dan saya ingin menyampaikan 3 poin saja. Hidup kita adalah hidup yang harusnya sesuatu yang bermakna. Statement yang pertama, seorang filsuf bernama Aristoteles pernah berkata, hidup yang tanpa tujuan adalah hidup yang tidak layak dihidupi. Kalau kita hidup tanpa tujuan, hidup kita sia-sia. Jadi kembali lagi kita di dalam hidup ini kita harus menemukan tujuan hidup kita. Itu yang membuat hidup kita bermakna. Tapi statement yang kedua yang saya mau sampaikan adalah dari Mazmur 127 ayat yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Hidup kita akan bermakna kalau kita punya tujuan. Tapi kalau tujuannya tidak sesuai dengan rencana dan kehendak Allah, itu pun juga akan sia-sia. Hidup kita tatkala kita menyerahkan kepada tangan Tuhan, baru hidup kita punya nilai, punya tujuan, punya makna yang bernilai kekal. Jadi itu statement yang kedua, dan saya akan mengakhiri statement yang ketiga. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Tidak selalu kita punya kesempatan, tapi selama Tuhan memberi kesempatan, baiklah kita menggunakannya dengan semaksimal mungkin. Sebagai anak-anak panah di tangan pahlawan. Sebagai generasi muda di tangan Tuhan. Ambil kesempatan, hidup bermakna, hidup yang memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita bisa memuliakan nama Tuhan? Tatkala kita boleh membawa jiwa datang kepada Tuhan dan memperlengkapi mereka supaya banyak generasi muda dibawa mengenal Kristus. Selamat bergabung di dalam acara Meet 02 dan Tuhan akan menolong setiap kita terus disemangati melayani Tuhan lebih giat, hidup menjadi hidup yang bermakna. Maju terus anak panah Tuhan, generasi muda bagi Kristus. Come to Christ, go for Christ. Tuhan memberkati. Come to Christ. Go Christ. Guys, kita anak-anak panah ya, siap dilesatkan untuk kemuliaan Tuhan. Oke, EE4Gers tahu nggak? Acara Meet Up O2 kita ini udah direncanakan beberapa abad yang lalu. Abad yang lalu ya. Setelah masa pandemi ini akhirnya Ingrid menemukan ide ting gitu ya. Akhirnya tercetuslah ide ini untuk mengadakan pertemuan kita ya. Tapi teman-teman, kita bisa sampai 645 lebih orang mendaftar itu karena ada kakak-kakak CP. CP apaan? Apaan tuh Kak Rio CP? CP bukannya capek ya? Oh bukan ya? Tempe bukan, Kak, kalau lapar makan. CP itu adalah
Ya, Ada kontak kakak person CP. yang harus Oke. dihubungi. Ya. Iya. Mereka bekerja siang dan malam dari terbit matahari sampai pada terbitnya lagi. Mantengin biasa. HP, laptop untuk menghubungi semua teman-teman di seluruh Indonesia. Yuk! Kita punya Tepuk tangan orang-orang dong yang buat luar Kakak CP. biasa. Kita Kakak CP. memperkenalkan mereka dari wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Siapa orangnya, Kak Rio? Kita sambit, kalau kita sambit, ya, kita sambut Kak Mei. Wah, itu tuh komandan itu. Mana ini dia, Kak Mei? Halo. Halo. Kak, agak-agak bergeser, Kak. Nggak masuk wajahnya, Kak, ya. Oh, nggak masuk, Kak? Iya. Aku udah gede loh ini. Layarnya kurang besar ya, Kak. Takut memonopoli. Kak, sudah jelas, Kak? Oh, turun dah. Wah, biasa Kakak CP ini. Teman-teman dari Kalimantan Timur sampai Kalimantan Tengah itu mereka ada 114 orang yang terdaftar, guys. Ada Kalbar sama Kaltara, Kak. Oke, dari wilayah Kalimantan, penguasa Kalimantan Kak Mei ini ya. Oke, dari kita bergeser ke NTB Bali. Siapa orangnya, Kak Rio? NTB Bali ini pasti terkenal sekali ini, ya, Iya. dan masih muda. Ya, kita sambut Kak Tri Winarno. Mana ya? Masih muda. Mana ya? Masih Mana wajahnya nih? Wah, ini. Oke, ya Kak Tri dari Bali, mereka itu 41 orang yang terdaftar bersama dengan Kak Tri. Mantap, mantap. Mantap. Apa lagi Kak Iin, dari mana lagi? Oke Kak Rio, sabar Kak. Masih banyak, tapi kita Saya jangan semangat sekali, enggak sabar ini. Oke, Kak harus sabar Kak. Hidup ini sabar Kak. Kalau sabar ya cepat lapar. Ya. Oke Kak. Yuk kita mau dengar dulu suara dari komandan kita, dari Kak Ingrid EE4G Indonesia. Inilah dia, kita sambit. Maklumlah teman-teman, presenternya itu tadi pagi makannya cuma 1 piring. Oke, salam E4G, shalom semuanya teman-teman. Waduh, senang sekali nih bisa melihat wajah-wajah luar biasa walaupun di screen. Kami sukacita kehadiran teman-teman, bukan saja membuat acara kita ini menjadi bermakna, berarti, tetapi juga menyegarkan jiwa kami. Ya, terima kasih khususnya beberapa teman-teman yang bela-belain sampai Sumbar, bukan nobar ya. Kalau nobar mungkin nonton bareng Piala Dunia gitu ya. Sumbareng ya. Di Surabaya, di Kupang, di Soe, di Semarang, di Jogja, di Ambon, Papua, luar biasa sekali. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sekalipun kita sedang mengalami masa-masa tidak mudah dengan pandemi yang melanda seluruh dunia, tetapi Tuhan boleh terus pakai kita, anak-anak muda, ya saya juga masih muda, untuk terus berkarya bagi Tuhan, untuk terus berdampak bagi kekekalan. Kita bersyukur oleh semua anugerah Tuhan itu, kita boleh berjumpa di sini kembali. Dan saya tidak akan berpanjang lebar, karena teman-teman hari-hari pasti sudah dengar terus, kita ketemu tiap hari di Zoom, kita sering bertemu, tapi saya sangat bangga dan salut dengan semua teman-teman, semangatnya luar biasa, dan doa saya bahwa jika anak-anak muda Indonesia, generasi muda gereja, memiliki semangat, gairah, passion yang sama seperti teman-teman untuk Injil Yesus Kristus, maka Injil akan terus diberitakan sampai ke ujung dunia. Ada satu istilah kami di masa pandemi ini, walau sekarang kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa bebas keluar rumah, kita nggak bisa buat pelatihan, nggak bisa bertemu dengan bebas satu dengan yang lain, tetapi bahkan dari ujung jari kita boleh menjangkau ujung dunia. Karena apa? Tinggal di rumah bukan berarti mati gaya, tetapi terus berkarya. Doa kami dari E4G Indonesia, ini bukan pertemuan pertama dan terakhir, ya. Tetapi ini merupakan satu awal yang baik, kita terus bertemu, saling menyemangati, saling mendorong dalam segala pekerjaan baik yang Tuhan percayakan
bagi kita. Tetap semangat teman-teman. Terima kasih kakak-kakak leaders, kakak-kakak CP yang mengawal acara ini boleh berlangsung. Terima kasih untuk semua peserta, semua teman-teman yang hadir, semua alumni E4G yang tetap semangat setia bersaksi ya. Terima kasih juga untuk Board E Indonesia yang terus mensupport, mendukung acara ini. Mari kita bergandengan tangan bersama, ku tak pandang dari suku apa, dari gereja mana, tapi demi Injil Kristus, visi yang sama kita mau bergerak bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Generasi Kristus. Yeay! Are you ready? Ready. Rise. Go. Mari kita lihat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam pelayanan E4G Indonesia dari tahun 2019 sampai 2020, pelatihan offline, dan kemudian 2020 dari bulan April sampai bulan Juli melalui pelatihan online, apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam dan melalui kita, di mana di dalamnya ada semua teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Silakan Kak Ongen. Kita simak yang satu ini. Ya, biarlah kita semua bersuka cita dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dan jangan berhenti. Tugas kita masih banyak. Yuk terus bersemangat bagi Injil Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Oke, tadi pas report kan ada back sound-nya tuh. Saya lihat di layar tuh banyak yang bergoyang-goyang ya. Guys, nanti kan ada kejutan untuk kalian semua. Kasih tahu nggak ya? Nanti di terakhir ya, pastikan tetap bersama di room ini. Jangan sampai leave duluan, karena akan ada banyak kejutan-kejutan yang menarik untuk kita semua. Tadi pagi sebelum mau join bersama dengan acara ini, teman-teman, kami di dalam grup E4G itu ada pemberitahuan bahwa ada satu tempat yang listriknya padam. Wah, itu satu pergumulan yang luar biasa. Mereka berusaha untuk supaya bisa join. Saya di situ menyimpulkan bahwa betapa bersemangatnya kita untuk mengikuti acara ini ya. Ini acara yang pertama secara virtual, tapi saya juga bersemangat secara pribadi karena bisa bertemu, berjumpa dengan teman-teman meskipun hanya lihat di layar. Oke teman-teman, kita mau menyapa lagi teman-teman kita di seluruh Indonesia. Kita sudah melewati wilayah Kalimantan, wilayah NTB, Bali. Sekarang kita mau sapa dari utara dulu ya. Oke Kak, sabar Kak. Kita tuh udah panggil mereka, tapi tuh mereka udah bersiap-siap 7 hari 7 malam untuk latihan yel-yel Kak. Aduh, kita sampai lupa loh Kak. Yuk kita mau dengar yel-yel dari wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Dijadikan satu semua Kalimantan ya. Ini juga sudah lengkap itu Kakak. Oke. Kalimantan Selatan beda bahasa Kak. Oke, beda bahasa, baiklah. Siap. Lagi nungguin ya. Oke, dari wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, mana suaramu? Oh,
masih belajar. Masih latihan Kak Rio. Hore, ready. Oke, atur Dari ulang. Bali udah siap. Ulang sekali lagi, Ti. Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, mana suaranya? Tekal tim. Ready. Aduh, minamnya. Bali sudah siap. Itu bukan tukang parkir ya, Kak ya? Bukan ya? Karyo panggil di Bali, udah siap tuh Kak. Oke, dari Kalimantan kita menuju ke NTB Bali. Mana suaranya? Primitif ya. Teman Purbakabura mereka. Oke, kita lanjut Kak. Sekarang dari NTB kita mau pindah ke Sulawesi Utara. Komandannya siapa nih Kak? Ya. Mana komandannya? Spotlight dulu. Kita lihat ya. Ini dia. Di mana dia? Sulut, mana suaranya? Sulawesi Utara, komando. Iha, kata mereka ya. Oke guys, dari Sulawesi Utara nih mereka terkumpul. Kayak zombie kakak hari ini ya. Ya. Yes. Dari Sulawesi Oke, Utara. lanjut. Nggak apa-apa Kak, komandannya tetap di spotlight. Dari Sulawesi Utara tuh terkumpul mereka 152 orang. Umumkan sedang cari jodoh. Iya. Ya para EE4Gers yang masih jomblo-jomblo, yang ya sekiranya sedang mencari, kita sedang promosi juga. Hubungi nomor di bawah ini. Disensor, Tre. Yang pakai kacamata. Oke. Dari Sulawesi Utara, Kak Rio, kita pindah ke mana, Kak? Kita pindah Mau ke... ke selatan, coba ke selatan. Jangan dulu, Kak. Jangan dihabiskan semua di Sulawesi Utara. Kita pindah dulu ke NTT. Mana suaranya NTT? Kakak komandannya siapa nih, Kak Rio? Dia ini kecil-kecil cabai rawit, Kak. Oh ya. Wilayah NTT, mana suaramu? Ayo Kak Ika. Ya, perkenalkan kami dari NTT. Kakak Ika. Weh, kakak nol ada. Oke, mereka ada yang dari Kupang, dari Sake juga mereka ya 50 orang mereka terkumpul semua. Oke Kak Rio, kita mau jangan dulu dihabiskan disapa semua dong Kak. Nah, kita kan pelatihan nih offline, online tuh tadi reportnya banyak ya. Kalau lihat angka-angka itu, wah kita sungguh melihat Tuhan luar biasa ya, melalui kita di masa pandemi ini juga kita produktif ya. Ada banyak kesaksian yang luar biasa yang teman-teman sampaikan dan kita akan mendengarkan kali ini dari kakak-kakak coach asisten. Mereka tuh bersemangat mendampingi pelatihan, bahkan ada yang di PHP-in Kak, tahu nggak Kak, hubungin saya gini, aduh kok anggota saya nggak hubungi saya, kan saya sabar. Langsung Kak In balas gini, kasihan deh lu di PHP-in.
Emang Kak In pernah pengalaman di PHP-in? Oh, pernah, Kak. Berat. Sensor. Itu nanti Gatot. Yang Pengalaman kan? Yuk, silakan Kak. Cie yang pernah mem-PHP-in. Ini HP yang enjoy sekali. Karena kenapa? Karena sangat fun sekali. Terus bisa bercerita Injil juga yang pendekatan yang lain. Bebas berekspresi, nah itu yang paling kakak suka. Bebas berekspresi, kita menjadi orang yang apa adanya, seperti itu. Sangat melatih saya baik secara mental, baik secara kepribadian saya juga. Saya semakin dikuatkan, juga semakin diberikan semangat dan dorongan untuk bisa mengajak teman-teman lain untuk belajar bagaimana bisa memberitakan Injil. Lebih dalam lagi untuk mengerti, untuk memahami bagaimana kita menyampaikan Injil kepada orang lain. Karena saya bisa membawa orang, menuntun orang untuk memiliki iman yang menyelamatkan. Menjadi sebuah peluang bagi saya untuk memberitakan Injil. Saya dipercayakan oleh satu gereja untuk bisa memuridkan 38 anak-anak muda. Lakukan terus, jangan pernah berhenti. Semangat terus, salam E4G, Tuhan Yesus memberkati. Sensor. Aduh, sudah ketahuan nanti itu ya Kak ya. Aduh, Kak Ongen ini. Wow, luar biasa ya. CP luar biasa. CA itu luar biasa itu. Iya, Peranannya Kak. di dalam pelatihan sangat luar biasa. Mantap. Meskipun di PHP-in ya Kak ya. Ya, betul. Kok betul Kak? Iya, pelatihan kita bisa berlangsung dengan baik juga karena kerjasama semua kakak-kakak CA dan kami sangat mengapresiasi kakak-kakak semua. Yuk, tepuk tangan semua untuk kakak-kakak CA. Begitu banyak kesaksian yang sudah kami terima, tapi teman-teman yang tadi mewakili kita saja ya. Kalau kita putarkan semua, kita bisa selesai jam 11 malam. Bisa besok, Kak. Kakak aja sendiri kalau besok, Kak. Oke, kita mau dengar dulu juga suara dari teman-teman di Jawa. Kita mau pindah ke Jawa dulu, Kak. Saya mau bersemangat ini karena ini daerah kekuasaan. Oh, bukan saya juga, Kak. Salah ya, saya nggak berpuasa di sini. Daerah Jawa Timur. Mana suaranya dari Jawa Timur, Surabaya, teman-teman STTIA? Nobar ya, nobar. Iya, nobar. Mana suaranya? Yuk kalian, yel-yelnya mana? Loh, udah di WA sama Kak Iin, udah latihan yel-yel satu paragraf katanya. Kayaknya belum di WA itu sama Kakak Iin itu. Ayo yelnya. Koordinatornya siapa ya? Pak dosen, koordinatornya Pak dosen, Pak Edi. Oh, delay. Ya. Oh, delay. Yo. Kak. Yeay. Ya, teman-teman dari Malang ya, diwakili oleh teman-teman dari STTIA Surabaya. Luar biasa ini mereka mahasiswa. Ada Pak Komandannya tuh dari STTIA, Pak Edi. Pak. Keren. Kita lengkap dengan masker. Ya, tetap di rumah aja, tetap pakai masker ya. Supaya tidak terlalu banyak mengunyah, Kak Rio. Ya. Kita pindah ke daerah kekuasaan Kak Ongen, Jawa Tengah. Ada suaranya. Ayo Jateng. Ready Jateng.
Komandan nih. Siap. Ya. Jateng. 1, 2, 3, Jateng. Gubrak. Gurbak. Ini koordinator Jateng ini luar biasa juga. Ini hambanya ini juga tim multimedia loh guys. Loh. Kok Amos yang di spotlight? Ini asistennya. Oke, baiklah. Tadi tuh Komandan Jawa Tengah tuh, luar biasa. Kita juga acara ini semua video-video dikemas dengan menarik karena beliau itu tuh. Yang mana ya? Beliau siapa ya? Yang komandannya Jateng loh, Kak Rio. Agak kurang kelihatan sih tadi. Oh, pakai cahaya harus. Pakai baiklin mungkin, Kak. Ajak berantem. Jangan body shaming ya, jangan body shaming. Dia pemalu, jadi dia nggak munculin video, guys. Iya. Kalau dimunculin video mukanya agak glowing gitu, soalnya skincare-nya mahal, Kak. Wow. Kita manis ya. Oke. Dari Jateng kemana lagi nih Kakak ini? Makasih Kak Ita Manis, saya juga Ita Manis. Oke, dari Jateng ke Jawa Barat nih, Jawa Barat. Teman-teman dari Bandung dan sekitarnya nih, mana suaranya? Di bawah komandonya terkoneksi dengan Jabodetabek ini ya. Oke, Jabodetabek dan Jawa Barat ada komandannya kakak perempuan nih. Wow, semangat. Tanya langsung. Syok. Saya sibuk melihat, ampun jua. Hai. Bukan, saya matanya lihat anggota udah berapa. Tiba-tiba di spotlight. Aduh. Polisi. Ini polisinya melaksanakan tugas dari kakak senior. Oke, Jabodetabek. Jabodetabek. Oke. Biarkan dulu yang lain Kak Rio. Biarkan yang lain tuh kayaknya belum latihan, jadi kita kasih waktu untuk latihan nih yang belum disebut. Ya, siap-siap yang lain ya. Tadi kan kita dengar tuh kesaksian dari kakak CA. Nah, kalau ada CA tapi nggak ada peserta kan nggak jadi pelatihan tuh Kak. Jadi kita mau dengar nih kesaksian dari peserta, baik teman-teman yang mengikuti GIYH, basic training, coach training. Wow, apa sih kesan mereka? Yuk guys. Cekidot. Saya merasa diberkati, boleh dibekali, diajari, belajar bagaimana memberitakan Injil kepada orang lain. Saya dilatih untuk berani bersaksi dan juga berani menceritakan kabar baik pada teman-teman saya dan juga pada keluarga saya. Ada banyak cara yang sangat mudah untuk dipahami untuk menceritakan kabar baik ini. Didorong untuk tidak merasa bingung lagi dan tidak merasa takut lagi untuk memulai menjalani visi misi yang Tuhan taruh dalam hidup saya menjadi seorang misionaris dan khususnya menjangkau anak-anak muda yang ada di daerah saya. Saya boleh tahu bagaimana cara-cara melakukan penginjilan. Saya bisa memberitakan Injil dimanapun dan kepada siapapun. Saya mulai menyadari bahwa hidup saya sangat berarti dan sangat berharga sehingga tidak boleh disia-siakan. Saya mempunyai bekal untuk menceritakan Injil kepada banyak orang secara sederhana dan mudah dipahami, tanpa keraguan dan dengan kesadaran bahwa ada banyak jiwa yang harus dimenangkan. Mari nyatakan diri untuk siap dipakai Tuhan di ladangnya. Memberitakan dengan cara yang simple. E4G hadir untuk membantu kita, dikemas dengan sangat menarik, sistematis, dan pendekatannya sangat relevan dengan pemuda dan remaja. Bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak guru yang luar biasa, yang benar-benar menginspirasi, di mana di tengah dunia yang sedang kacau ini, kakak-kakak tetap semangat dalam menyampaikan kabar baik tentang Tuhan.
Saya dapat berbagi Injil hanya dengan menggunakan 5 jari. Berkat itu, yang pertama, saya bisa mengenal Kristus lebih dekat. Come to Christ, go for Christ. High five. Karyo, masih adakah di sana Anda? Ya, masih ada. Ya, luar biasa ya, peserta-peserta itu terberkati ya ketika mengikuti kegiatan EE4G, luar biasa memang ya, apalagi generasi-generasi muda ini. Nah, ini yang membuat semangat. Nah, oke. Muda Kak di sini Kak. Kenapa? Semua di sini masih muda Kak. Kalau dibilang Ya, tua nanti langsung auto left room Kak. Oke, kita lanjut KKIN ya. Lanjut kemana Kak? Lanjut, pulang aja ya. Oh jangan, belum selesai. Yuk, kita mau dengar suaranya ini. Dari wilayah, tadi dari mana ya? Wilayah Jawa Kak, tadi Jawa. Kita keluar dari Jawa, kita menuju ke Sulawesi dulu ya. Siap. Nah, ini Sulawesi. Kita mau lihat Sulawesi Selatan Barat ini. Ya, Sulselbar. Ya. Siapa Sulselbar, ya? mana suaranya? Yang komandannya adalah Karyo. Sendiri. Harusnya Kakak bilang tuh. Sulselbar. Ewako. Sulselbar Ya, kita ini ada- pindah ke Sumatera Utara. Kakak kontak personnya kecil-kecil, manis-manis, ada tai lalatnya. Kakak siapa itu? Kakak, spotlight dulu. Kakak Meti mana? Yahoo! Belum ada. Oh, ini dia. Halo kakak, silakan. Mana suaranya dari Sumatera Utara? Hai Horas. Oke, saya bawa tim ini yang tidak kalah hebohnya. Tim Horas. Aye. Anggota saya tim Sekali lagi Kak Meti. Aye. Oke, dari Sumatera kita pindah ke ujung. Belum habis. Sudah ya. Ke Ambon, Jayapura, Merauke, Biak dan sekitarnya. Komandannya nih banyak di sana. Kakak Wanda, Kakak Bobby. Mana ini komandannya? Mana mereka nih? Ini komandannya ini. Iya, mana suaranya? Kakak Wanda. Speakernya dikasih aktif. Mana suara Ambon Papua kasih aktif itu speaker bicara sudah. Masih aktif bicara sudah lama. Mana dompung suara? Aduh, Ale, suara mana Ale? Kedengaran suaranya. Mana suara saya dengar? Ya. Mana suara ini Ambon Papua? Saya dapat dengar. Sudah dengar kan? Iya, itu sudah. Iya kan? Dengar Wanda. Dengar Wanda. Kedengaran. Dompung suara. Maluku Papua siap-siap. Dompung suara mana? Oke, thank you. Dangkelai Kakak Wanda. Wow, luar biasa. Apa yang tadi ngomong?
Oke guys, masih bersama di acara Meet Up O2. Nah, E4Gers, kemarin kita pelatihan online tuh ada teman-teman yang berhasil memecahkan teka-teki. Begitu ya, Kak? TK-TK. TK-Teki, bukan teka-teki ya, TK-Teki. Memecahkan kuis dari semua pelatihan yang diadakan. Jadi kali ini kita akan mengumumkan nama pemenangnya. Anda berhak membawa pulang apa, Kak Rio? 1 unit mobil. Wow. Tapi Dalam dengan bentuk iman ya, dilihatnya dengan iman. brosurnya, Kak ya. Iya. Sorry Kakak ini ada dari permintaan nih, STT Kenos Jakarta Depok. Dia minta dicapa. Depok Bekasi. Nah, mereka belum bersuara kayaknya tadi. Oke, baiklah. Sebelum kita mau dengar pemenang-pemenang kuis kita mau dengar dulu suara dari STT Depok Kenos ya di Depok. Mereka nih belum ongoing ya pelatihannya. Mana suaramu? Ready, gitu dong, Dek. Ready. Katakan ready. Oh, di bawah Kak Irma juga ini ternyata ya. Iya, harusnya komandannya yang kasih tahu nih. Oke, baiklah. Oke. Silakan. Dari sorry Kak. Dari Banjarmasin nih kita belum dengar suaranya. Dari Banjarmasin ada Kak Susiana komandannya di sana. Mana suara dari Banjarmasin? Ini dia. Halo. Ayo Banjarmasin, Batu Kajang, Pulang Pisau, siapkan suara kalian semua. E4G Banjarmasin, orangnya. Bunga. Bunga itu cantik Kak, ganteng. Oke. Thank you Kak Susi. Sudah nggak sabar nih mau dengar suara-suara nama-nama pemenang. Ada batu tajam, ada pisau, aduh ngeri. Iya, tapi akhirnya bunga ya Kak ya. Ya, terakhirnya bunga ternyata unyu-unyu juga. Oke. Siapakah dia nama-nama pemenang kuis kita? Yuk Kak, kita baca ya. Karena tadi dari Banjarmasin, Kak Dwi Cahyo. Berlanjut dari Banjarmasin siapa Kak Rio? Gloria. Mana Gloria? Iya, mana Gloria? Gloria lagi ujian komprehensif. Oke, baiklah. Ini dia. Dari Banjar kita ke Toraja Kak Iin. Iya. Nah, itu ada. Itu. Ini pemenangnya lihat semua. Saja ya. Dari Toraja, dari Jayapura, Manado, Surabaya juga ada, dari Malang juga ada ya. Anda berhak membawa pulang satu kaos II4G. Itu yang diminta itu. Saya ketahui teleponan. Berhak membawa pulang satu kaos II4G. Nantikan ya. Akan dihubungi masing-masing karena ukurannya pasti kan beda guys ya. Oke. Kita lanjut. Apa nih Kak Rio? Kita mau dengar nih suara kakak-kakak leader dari II4G. Apa sih kesan mereka selama pelatihan baik offline maupun online? Mereka tuh orang-orang yang luar biasa, yang mendorong semua teman-teman di daerah-daerah untuk tetap giat di dalam memperlengkapi, dalam memberitakan Injil. Jarang tidur loh mereka kakak. Apa Kak? Jarang tidur mereka. Oh iya, jarang tidur ya. Baiklah. Tapi tetap makan Kak ya. Tetap makan. Makannya mekar semua. Jangan salah Kak, kakak leader yang satu ini, kakak bilang tadi kecil-kecil cabai rawit. Mana nih? Siapa ya? Yang ingat siapa ya? Kakak. Siapa ya? Kak Ika. Kita mau dengar, yes. Ya? Kita mau dengar suara kakak dari Kupang, Kak Ika. Mari Kak Ika langsung memperkenalkan diri, terus Kak Ika boleh share sebagai leader kesan dan pesan
melalui pelatihan online maupun offline, Kakak bisa menyimpulkan dalam beberapa kalimat. Silakan, Kak. Ya, shalom semuanya. Halo. Ya. Shalom. Shalom. Ya, Halo. perkenalkan nama saya Ripka Lewanat. Saya berasal dari Kupang, NTT. Saya sudah 13 tahun bergabung dalam pelayanan EE, khususnya di EE Lokal Kupang. Ya, saya sebagai sekretaris di EE Lokal Kupang, tapi juga sebagai field worker dan secara khusus di EE4G, saya sebagai koordinator lapangan untuk wilayah NTT. Kesaksian saya, kesan dan pesan saya, yang pertama, saya mengaminkan bahwa apa yang dikatakan Pak Lukas, bahwa pandemi COVID-19 ini Tuhan izinkan terjadi agar kita bisa bergerak lebih cepat. Ya, dan cara terbaik yaitu melalui kelas online. Dan yang kedua, menurut saya karena pandemi ini kita diharuskan di rumah saja, tapi dengan adanya kelas online, walaupun kita di rumah saja, tetapi kita masih tetap terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, dengan adanya kelas online memungkinkan penjangkauan pelayanan kita lebih meluas, ya, lebih luas. Dan yang keempat, dan yang lebih penting daripada itu semua, dengan adanya kelas online dapat mempercepat proses multiplikasi. Mengapa? Karena memang kebanyakan anak muda memang memiliki banyak kesibukan sehingga tidak mudah untuk melibatkan mereka dalam pelayanan ini. Kami sempat berpikir dan bertanya mengapa kok bisa tim-tim yang lain memiliki banyak anak muda, sedangkan kami sendiri tidak mudah untuk mendapatkan anak-anak muda. Tapi bersyukur melalui kelas online ini kami boleh, Tuhan boleh menolong kami sehingga kami boleh menjangkau mereka. Secara khusus Tuhan berikan kami ada 7 anak muda yang begitu bersemangat, dan kami sungguh bersyukur memiliki mereka. Ya, walaupun di tengah kesibukan mereka, mereka boleh memberi diri untuk terlibat dalam pelayanan ini. Beberapa minggu lalu, kami mengadakan pelatihan Gospel in Your Hand secara online dan mereka terlibat langsung dalam pelayanan ini, baik sebagai penanggung jawab, sebagai CA maupun yang mengajar. Ini kesaksian dari saya. Oh iya, mereka ada di sini. Nobar sama-sama. Wah, oke. Ya. Terima kasih Kakak Ika, luar biasa ya. Mantap sekali pelayanannya. Ya, dari Kupang ya, kita mau dengar kesaksian ini dari komandan di wilayah Sulawesi Utara. Ya, ini orang terkenal juga. Yuk, kita sambut Kakak Andi. Mana nih? Di spotlight dulu Kakak Andi. Nah, ini dia. Wah, pakai love lagi. Mantap ya. Kakak Andi. Ya, Hai, silakan. Kakak Andi. Pesan-pesannya, bahkan berkat apa yang Kakak dapat selama melayani di E4G, bahkan juga bagaimana pesan-pesannya. Yuk, silahkan Kakak. Terima kasih Karyo. Ya. Itu nama panggilan saya ya, Andi. Nama lengkap saya Handri Nunsanda. Saya punya 2 profesi, satu profesi tetap, satu profesi sementara. Yang sementara itu sebagai lawyer atau advokat, dan yang tetap itu PNS, pegawai negeri sorga. Nah, teman-teman, saya bersyukur ya, kurang lebih 4 bulan corona ini melanda dunia dan bahkan sampai di Indonesia ya. Ternyata setiap hari ada di depan laptop itu bukan hanya menjelajah dunia, tapi juga bisa menjangkau dan memenangkan jiwa melalui kelas online. Kemudian lewat kelas online, saya punya kesan begitu luar biasa karena kelas online ini membantu kami untuk dapat membangunkan teman-teman coach ya yang mungkin sudah selesai dari kuliah, jadi tidak bisa dijangkau lagi secara fisik. Melalui kelas online ini mereka boleh sama-sama dengan kami, tapi juga boleh memperlengkapi anak-anak muda, anak-anak remaja yang terpisah jarak yang tersebar di Sulawesi Utara. Kelas online juga kan ada tugas-tugas tuh.
Nah, di kelas online itu ketika diberikan tugas, ini ternyata merangsang teman-teman peserta untuk dapat berbagi kisah Injil kepada orang tua. Jadi ketika orang tua mereka melihat anak-anak ini melakukan kelas online dan melakukan tugasnya, ternyata tugas itu menjadi mata kail bagi peserta untuk dapat membagikan Injil kepada orang tua, dan anak-anak ini jadi berkat bagi orang tua mereka, bagi sahabat, bagi teman-teman mahasiswa. Dan yang terakhir, kami bersyukur karena kelas online juga ternyata adalah sarana untuk dapat menciptakan orang-orang muda baru yang siap memperlengkapi orang-orang muda lainnya. Itu saja, terima kasih, salam E4G. Oh, tepuk tangan dulu buat Kakak Andi, luar biasa. Ya, Kakak Iin. Ya. Ini Thank waktu you. yang ditunggu-tunggu. Ya, Thank kita you mau untuk ngapain? kakak leader. Kita sungguh diberkati dengan kesaksiannya, luar biasa. Di masa pandemi ini tidak membuat kita sekali lagi tidak mati gaya, tapi kita terus berkarya. Iya, teman-teman, kita mau next untuk game. Tapi kita punya tamu spesial. Ini acara yang sangat spesial karena ada tamu spesial dari siapakah dia? Akan diperkenalkan oleh Kak Ingrid. Oke, terima kasih teman-teman, masih stay tune ya. Jangan beranjak dari tempatnya masing-masing, karena kalau kita hilang sedikit, kita akan kehilangan banyak. Hilang sedikit, hilang banyak. Baik, pagi hari ini, siang hari buat yang di Indonesia Timur, kita tidak hanya juga satu room bersama dengan Bapak Ibu Board, juga beberapa orang dari Indonesia, tapi kita juga kedatangan tamu. Bagi teman-teman yang ikut kelas online, mungkin juga beberapa kali sudah mendengar beliau. Kali ini kita dikunjungi oleh, ya ini dia, Mr. Rod Story. Beliau adalah Executive Vice President dari EE Internasional. Ini baru kemarin saya kabarin, saya minta untuk hadir, memberikan sedikit semangat, dorongan untuk kita semua. Ayo semua kita sapa dulu Mr. Rod Story. Hello. 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 How are you? Hello. How are you? Hello. Okay. So thank you, Pak Rod, for joining us this morning. This is not your first time to joining us in online e-learning, but this is more special than our online class before, because this is the first time that we have a virtual meeting with a large number. So we have around 500 or 600, some of them Zoom by group, so just appear 360. So they are all the leaders, the activists, and all the alumni of EE4G around Indonesia. So we are glad you are here, and we would like to have some encouragement for you, for these young people, for all of us to keep on these visions to reaching out the next generations to go for Christ. Please. Amen. You want to translate that first, Yes, or will I yes. start? Yeah, I will translate you. Yeah. Okay, you will translate. Well, good morning to all of you in Indonesia. Selamat pagi untuk kita semua yang ada di Indonesia. Good morning. I can't see all your faces, but I know that I have met many of you in our times in Indonesia. Ngerti kita. Ya, saya tidak bisa melihat wajah teman-teman semua, tetapi beberapa dari antara teman-teman mungkin kita pernah ketemu waktu saya ke Indonesia. And I want to tell you that this is probably the largest gathering on Zoom of EE-trained people ever held in the world today. Ya, tetapi saya mau bilang mungkin ini adalah pertemuan terbesar pertama secara online
yang mempertemukan seluruh orang EE untuk di dunia ini. Jadi ini yang pertama di dunia, yang pertemuan terbesar. Amen. It is truly a wonderful event and an amazing testimony to the power of the gospel, for certain. Ini sungguh sebuah pertemuan yang indah, tetapi juga kesaksian yang sangat luar biasa tentang kekuatan Injil. Before most of you on this call were born, was the first time I went to Indonesia in 1983. Ya, sebelum kita semua mungkin dalam ruangan ini lahir, sebenarnya saya sudah ke Indonesia ke pertama kali 1983. And I could never have imagined a time where we would gather on the internet, which didn't exist in 1983, over 600 leaders in one country. It's truly amazing. Bahkan saya nggak pernah membayangkan bahwa satu waktu kita akan bertemu seperti ini secara online, karena waktu itu memang belum ada, lebih dari hampir 600 leader dari seluruh Indonesia yang boleh bergabung kali ini. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. And so, in the years since then, I have visited Indonesia so many times, and it is without doubt a huge part of my heart. Dan sejak saat itu, 1983, saya sering kali mengunjungi Indonesia, dan Indonesia ada di tempat yang spesial, yang sangat besar di hati saya. And you have an amazing group of leaders, of board of directors, and of supporters, more significant, larger than any other nation in the world. It is amazing. Amin. Amen. Jadi teman-teman, kita semua memiliki board yang sangat luar biasa, pemimpin-pemimpin yang sangat luar biasa, tim yang sangat luar biasa, lebih daripada EE yang ada di seluruh dunia. Jadi kita sangat, Tuhan pakai Indonesia untuk menjadi sangat efisien, sangat efektif, lebih daripada negara-negara yang lain dengan board, support, orang-orang yang mendukung, dan semua yang terlibat. And I would like today to make sure that I register my thanks to the board members of EE Indonesia and all of their staff for the amazing work they have done over many, many years to make this day possible. Dan saya harus mengingat untuk memberikan apresiasi kepada board EE Indonesia dan seluruh staff yang melakukan hal yang luar biasa sehingga acara hari ini boleh berjalan dengan baik. And today, my challenge for each of you who are on this Zoom webinar is to begin to imagine what God can do through you in the next decade. Dan saya ingin memberi tantangan kepada teman-teman semua yang hadir di Zoom kali ini untuk memikirkan apa yang dapat Tuhan lakukan melalui setiap kita pada dekade-dekade yang akan datang. And begin to seek out how you can be part of God's plan for the next decade. Dan mulai untuk menemukan dan mencari bagian yang Tuhan ingin kita lakukan, Tuhan ingin percayakan kepada kita pada dekade-dekade yang akan datang. 10 years ago, we developed a new tool called XEE to teach people of a younger generation to know and understand the gospel. And from that, you now have EE4G. Ya, beberapa tahun yang lalu kita punya materi XEE untuk melengkapi generasi yang lebih muda. Dan kita bersyukur dari situ, bahkan sekarang kita, teman-teman, kita semua sudah punya EE4G. And 10 years goes by very quickly. Dan 10 tahun berlalu dengan begitu cepat.
I am sure that if Ingrid and I sat and talked together with the EE Indonesia board, as we did 10 years ago, and we imagined a day where we could gather together 600 people across the whole of Indonesia at one time via the internet and joined by others in different countries, we would not have begun to have imagined such a possibility. But here it is today. Bahkan 10 tahun yang lalu kita tidak pernah membayangkan mengumpulkan 600 lebih orang dari seluruh Indonesia untuk duduk bersama dalam room ini. Bahkan kita nggak pernah membayangkan, tetapi hari ini terjadi. Itu suatu hal yang luar biasa. So I trust that as you share together over the course of this day, you'll begin to think and pray, what do you want me to do, God, to keep the gospel going around the world that we haven't even begun to think about? Ya, jadi saya ingin mendorong kita untuk mulai memikirkan dengan serius dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang Engkau ingin saya lakukan untuk tetap membawa Injil-Mu sampai ke ujung-ujung bumi. And I want to share with you, before we go further, from some words that very wise visionary by the name of Paul wrote to his friends. Saya ingin sharing kepada kita sebuah kata-kata yang sangat memotivasi dari Paulus kepada temannya. And many of you may have heard these words before, or maybe you've never read them. They're from a very small book in the New Testament. Mungkin kita pernah mendengar, tapi mungkin juga belum pernah, karena ini dari salah satu kitab yang sangat singkat di dalam Alkitab. It's the book of Philemon. Ini adalah dari surat Filemon. And listen to these words, because Paul is writing to a young leader, maybe the age of many of you, certainly under 35 years of age. Paulus menulis kepada seorang pemimpin muda yang mungkin seumuran dengan kita di bawah 35 tahun. And he's writing to his friend Philemon, who was a pastor, a young pastor. Dan dia menulis kepada Filemon, seorang gembala, pendeta yang masih muda. He was not an old pastor like me with grey hair. He was a young one. Dia bukan seorang yang sudah tua seperti saya yang rambut putih, dia masih muda. Like Ingrid. Yeah, like me, yes. I'm still young. That's right. Yeah. And this is what he says. He says, I thank God when I think about you and I remember you in my prayers. Dan inilah yang Paulus menulis. Paulus tulis, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau. I do that because I hear of your love and for one another and your faith in the Lord Jesus. Ayatnya yang kelima dari Filemon 1, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. So he's thanking God that he hears that they love one another. Jadi dia mengucap syukur. Ya, jadi dia mengucap syukur karena mereka saling mengasihi satu dengan yang lain dan mereka memiliki iman. Now, you imagine how you would feel with pleasure when one of your mentors, maybe Ingrid, or one of the other team, Linda, or one of the others, writes to you and says, we hear about your love for one another and your faith. You'd feel good. Ya, mungkin kita bisa membayangkan betapa menyenangkannya kalau kita mendapatkan surat atau mendapatkan suatu tulisan dari salah seorang leader bahwa mereka sangat bersyukur karena mendengar tentang kasih kita, tentang iman kita. And you should. Dan kita seharusnya bersukacita karena itu. But then listen to what he says. Tapi kemudian ini yang Paulus katakan. Sebuah pesan untuk kita juga. But I pray that you may continue to be active sharing your faith. Ya. Dan Paulus kemudian berkata, saya berdoa supaya kamu terus
terus-menerus melakukan pekerjaan baik untuk membagikan Injil. So hear what Paul is saying here. It's important to us. He was rejoicing that they love one another and they have faith. Ya, ini yang Paulus tulis di sini, dia bersukacita karena mereka mengasihi satu dengan yang lain dan juga karena iman mereka. And he's encouraging Philemon as a pastor. Dan dia memotivasi Filemon sebagai seorang pendeta, gembala. But then he says this. Tapi kemudian dia mengatakan hal ini yang penting. Do not forget to continue being active, sharing your faith. Being active, sharing your faith. Kemudian ini yang penting yang Paulus katakan, jangan lupa untuk terus aktif membagikan imanmu. You see, Paul knew that it's possible for us as Christians to enjoy our fellowship and enjoy our faith. Jadi Paulus tahu bahwa sebagai orang Kristen kita memang harus menikmati persekutuan kita satu dengan yang lain, tetapi juga menikmati iman kita. But to forget the gospel imperative to continue to be active sharing our faith. Tetapi Paulus memberikan sebuah kata perintah bahwa jangan lupa untuk terus aktif membagikan imanmu. But you know, Paul is very smart. Ya, Paulus smart ya, pintar. He then goes on and tells them why this is important. Tapi kemudian dia berkata, mengapa ini penting? And in verse 5, at the end of it, he says, so that you will increase in your understanding of all the goodness we have in Christ. Paulus mengatakan bahwa mengapa ini penting supaya kita bisa terus bertumbuh di dalam segala pengetahuan yang baik di dalam Kristus. You see, when we witness consistently, we learn more about the grace of God and the full understanding of the gospel. Ketika kita terus memberitakan Injil, bersaksi, kita akan belajar lebih banyak tentang Tuhan dan kita memiliki pengertian yang semakin mendalam terhadap Injil. So please keep that in your mind as you think about the wonderful tool you have learnt and this powerful gospel that you now have in your hands to share. And you are doing wonderful new things. You're sharing it with your friends online, not just sitting having a coffee. Ya, jadi ini yang perlu kita simpan di dalam pikiran kita bahwa kita memiliki sebuah alat yang luar biasa di tangan kita, tetapi juga kekuatan Injil yang luar biasa. Bahkan kita melakukannya dengan cara yang berbeda, yang luar biasa, memberitakan Injil kepada teman kita melalui online, dan lebih daripada sekedar hanya duduk dan ngopi-ngopi begitu. So I want to encourage you today, you are setting a model for the rest of the world. Jadi saya ingin mengencourage kita, menyemangati kita bahwa kita sedang menetapkan, menunjukkan sebuah model bagi seluruh dunia. Ingrid and I are working together to be able to offer this training to other countries in other places without having to meet face to face, because we can't at this moment do that. Jadi kami sedang mempersiapkan bagaimana membawa tools ini kepada negara yang lain di dunia supaya mereka pun bisa melakukannya, sekalipun sekarang ini tidak bisa face to face, tapi kita sedang memikirkan bagaimana melakukannya secara online. So I believe God has given us a unique opportunity through this very sad and very tragic crisis. God is in control. And he wants us to find his purpose. Ya, jadi saya percaya bahwa melalui situasi yang unik ini, situasi yang menyedihkan di seluruh dunia, tetapi Tuhan menolong kita untuk menemukan cara-cara yang terbaik. Tuhan tetap di dalam kontrol untuk kita menemukan cara-cara yang terbaik untuk tetap melayani Dia.
You know, one of the very important principles of Evangelism Explosion is that when we train people, we must show them how to share. We call it on-the-job training, as you know. Ya, salah satu hal yang sangat prinsipil di dalam pelayanan EE adalah ketika kita melatih orang lain, kita menunjukkan mereka caranya, dan itu kita sebut dengan praktek lapangan, latihan lapangan. And you young leaders are now working ways to do that, which we can share with others around the world. Dan kita semua, teman-teman pemimpin muda, kita sudah melakukannya melalui platform online dan kita akan membagikannya kepada pemimpin-pemimpin yang lain di seluruh dunia, apa yang telah teman-teman lakukan. A couple of weeks ago, Ingrid and I had a conference with some leaders from other countries who are doing EE online. Beberapa waktu yang lalu kami ada pertemuan dengan beberapa pemimpin yang lain yang juga melakukan pelatihan EE secara online. And one of them is a leader from Romania by the name of Daniel. Salah satu adalah seorang pemimpin EE dari Rumania, namanya Daniel. And he had been teaching his people very much like you are online, doing Zoom meetings. And then they thought, we have to have more contacts to share the gospel. Where will we find our on-the-job training? Dia juga melatih orang-orang melalui Zoom, melalui online, dan mereka menemukan bahwa kita harus menemukan cara yang tepat untuk melengkapi orang-orang lain supaya mereka juga bisa melakukan, memberitakan Injil. So these are very smart young people like all of you are. And so they decided on a plan. They produced an advertisement which they paid for to put onto Facebook. Jadi mereka membuat seperti sebuah iklan yang mereka taruh di Facebook. Asking people, would you like someone to explain to you how to have relationship with God? Menanyakan kepada orang-orang, apakah engkau mau seseorang menceritakan kepadamu bagaimana mengenal Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan. So you might think, who would read that? Isn't that a waste of money? But do you know what happened? 32,000 people saw that advertisement and read it. Ya, jadi 32,000 people. 32.000 orang ya melihat iklan tersebut ya, walaupun mungkin orang berpikir ini buang-buang uang, tapi 32.000 orang melihat iklan tersebut. And 300 said we would like to talk to someone. Ya, dan 300 orang mengatakan saya ingin berbicara dengan seseorang tentang hubungan dengan Tuhan. So in closing, my encouragement for you Jadi sebagai penutupan is to celebrate the goodness of what you have now, but ask God to show us what can we do next? How can we take this gospel out and help nations around the world to do what you're doing there? And then be active yourselves, continuing to share your faith so you grow in your understanding. Ya, jadi sebagai penutup saya ingin mendorong kita untuk merayakan kebaikan Tuhan melalui pertemuan ini, tetapi terus bertanya kepada Tuhan apa yang mau Tuhan lakukan melalui setiap kita untuk meneruskan apa yang sudah kita lakukan sekarang ini untuk juga membawa negara-negara yang lain juga melakukan apa yang sama yang seperti kita sudah lakukan. Dan terus aktif di dalam memberitakan Injil supaya dengan demikian kita bertumbuh dalam segala pengetahuan yang baik akan Tuhan Yesus Kristus. So Ingrid, thank you for the great work that you and your team are doing. And any of the board members who are listening, thank you as well. It's always for me a great pleasure. I am just sorry I can't be there in person, but it will happen sometime in the future. We will be there. Thank you so much for joining us. Pak Rod berterima kasih untuk semua tim dan juga Board EE Indonesia. Dia tidak bisa hadir secara pribadi, tetapi satu waktu dia akan lagi hadir bersama dengan kita. So thank you, Pak Rod, for joining us, for your encouragement. It's really make us keep on our mind all the good things that you told us. Pak Lukas mungkin ingin mengatakan sesuatu untuk Pak Rod. Okay. Thank you, Rod. Thank you so much for joining us. Ya, terima kasih teman-teman. Ini encouragement, dorongan dari Pak Rod Story buat kita semua. Kita kasih applause dulu.
Thank you. Sebelum beliau leave room, meninggalkan kita semua dari room Zoom ini. Oke. God bless you. Thank you very Tuhan much. memberkati. Kita Bye-bye. sebelum saya kembalikan ke presenter, ya, kita hampir mendekati akhir dari sesi yang pertama. Saya ingin menyapa dulu paling spesial ini teman-teman dari BIAK. Mana dari BIAK? Tolong di spotlight, itu usaha luar biasa untuk bisa bergabung. Adakah teman-teman dari BIAK di bawah komando Kakak Agus Mofu? Ada Kakak kakak. Agus Mofu? Ada. Mari tolong di spotlight ini. Karel, namanya Karel. Spotlight. Ya, tolong di spotlight dulu, luar biasa ini. Ya, oke. Dari pihak ini mereka luar biasa usahanya untuk bisa bergabung dengan kita ya, Kakak Agus Mofu, Kakak Karel yang komando mereka di sana luar biasa ya. Salam Fortune, tetap semangat teman-teman ya. Kemudian juga ada teman-teman dari Soe Pak Amal yang luar biasa dari tadi naik atas pohon ya, entah mau gimana supaya bisa dapat sinyal, bisa bergabung. Mari, mana teman-teman dari Soe Spotlight. Pak Amal, mari silakan tolong di spotlight. Di atas pohon. Semangat ya, Soe. Mana Soe, mari, hilang lagi Kak. Mana Pak Amal itu? Ya, ada Kak Amal. Oke. Luar biasa sekali dari tadi, bayangkan teman-teman, kita yang bisa gampang join, sekali klik langsung join, gak ada masalah, tapi teman-teman kita di beberapa belahan tempat yang lain itu mati-matian usaha, luar biasa usaha untuk join bergabung ya. Jadi selama ada kesempatan, yuk kita gunakan. Halo, 30 orang di sana teman-teman ya. Pohon. 30 orang teman-teman, mereka nggak di atas pohon saudara, mereka di dalam ruangan ya. Luar biasa, Kakak Amal, terima kasih usahanya untuk bisa menolong teman-teman bisa join, bisa hadir. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Kita sesi pertama kita boleh enjoy, senang-senang ya. Dan kita siapkan diri untuk sesi yang kedua, kita akan dapat berkat. Kak Iin, ayo mari silakan. Apalagi kita masih ada waktu 4 menit. Silakan Kak Iin. Karyo. Yo Kak Iin. Kita mau ngapain nih? Mana dia? Hilang dia sudah. Oke. Halo guys, masih di sini ya, belum hilang. Iya, teman-teman sudah pada mendownload aplikasi Mentimeter, temannya sentimeter, adiknya milimeter. Ya, kita mau games dulu teman-teman. Ini ada hadiahnya. Jadi pastikan bagi teman-teman yang belum mendownload aplikasinya akan dikirimkan link supaya bisa langsung join. Mentimeter ya. Iya, Mentimeter. Oke, kita langsung saja Kak Ingrid yang akan memimpin. Silakan boleh buka aplikasi Mentimeternya. Dan teman-teman nanti akan masukkan kode yang ada di layar ini. Kodenya ada di sini. Bisa lihat teman-teman. 20778. 20778. Minta maaf kita tidak pakai link karena itu terbatas. Ya, ini sudah bergabung. Yes. Bergabung banyak. Yo, jadi minta maaf untuk teman-teman yang nggak bisa join karena nggak bisa download aplikasi. Kita masih menunggu ya, silakan. Ya, udah banyak. Ya, silakan langsung masukin 20778. Bagi yang tidak download aplikasi tidak apa-apa, kali berikut kita akan lakukan lagi karena waktu kita terbatas. Oke, sudah ada 75 orang. Wow, ini semua masing-masing, pastikan dengan nama kita masing-masing, sudah semuanya? Yes? Oke. Masih bergabung lagi. Yo. Sudah banyak yang bergabung. Oke, minta maaf bagi yang tidak bisa join. Ya. Sudah? Oke, saya akan mulai dengan pertanyaan. Siap-siap teman-teman, karena ini siapa cepat dia dapat. Dan ini juga ada hadiahnya. Yeay, ya. Oke, masih ada. Saya masih tunggu ya. Saya masih tunggu terus untuk yang bergabung. Ini simbol-simbol mewakili
mewakili kita. Jadi masing-masing ingat ya simbolnya ya. Waduh, ada yang simbolnya itu bom ada yang naga. Ada yang ular naga, ada yang ular naga, Kak. Ada yang ular naga. Ada yang love lagi, permen. Ada yang love lagi. Ini pasti sedang jatuh cinta ini. Oke, sudah ya, kira-kira sudah bergabung semua. Kita akan mulai dengan pertanyaannya ya. Kita akan mulai dengan pertanyaannya. Ada sekitar hanya 75 orang yang bisa terlihat ya. Kita akan lihat. Yes. Pertanyaannya di HP guys, boleh ya, teman-teman. Pertanyaannya boleh lihat di screen, tetapi jawabnya di HP kita. Oke? Sudah? Sudah muncul pertanyaannya? Oke. Ya, lihat pertanyaannya. Siapa yang selalu muncul di pelatihan EE4G? Lucy. Di sensor, woi, diam-diam menjawab. Kenapa? 3, 2, 1. Benar, sudah. Yeah, time's up. Oke, ada 104 orang yang menjawab benar. Jawabannya benar adalah Lucy. Kita lihat siapa yang mendapat skor tertinggi. Kita lihat, saudara. Yuk, siapa ini dia? Siapa yang paling tinggi? Juan Bulanae. Oke, Juan, ya. Oke, siap, Juan ini dari mana? Oke. Juan ya. Oke, Juan ya. Juan menang 1 reward ya. Yang berikut siap-siap. Yang lain yang belum siap-siap. Oke. Next. Siapa nama ketua EE Indonesia? Oke. Pak Lukas Tanjaya. Jangan sebut, diam-diam. Pilih saja di situ. Awas jangan sampai ada yang pilih salah. Coming soon. Ada pula yang jawab Ongen pas lain. Agak ada yang menjawab Ongen. Ada ini 4 orang ini perlu di lagi. Oke, kita melihat pemenangnya siapa? Kain catat. Kita lihat siapa pemenangnya. Apakah Juan lagi? Oh, tidak, saudara. Siapa yang Juan lagi? Oh no, Priska. Dia ikut di. Priska yang menang. Priska yang menang. Untuk yang Priska yang menang. Oke, siap-siap untuk pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut, siap-siap. Siap, pertanyaan berikut. Ini jawabnya di mana ini? Apa nama acara ini? SOE loh. Apa nama acara ini? Meet up. Tekan. Tekan di mana? Tekan di HP-mu. Di mana saja kakak mau sudah. Tekan di hidung. Oke, time's up. Kita lihat pemenangnya. Oh, 100 orang menjawab benar. Oh, 2. Kita lihat siapakah yang tercepat. Juan lagi. Juan lagi ini. Kita lihat perolehannya. Oh, Rio. Aduh. Nggak sah. Oke. Rio, Linda, Priska, kita delete. Pemenangnya adalah Talita. Pemenangnya Talita. Orang dalam itu. Iya, Talita. Orang dalam kita delete. Talita pemenangnya. Talita, hore. Kita cuma meramaikan, guys. Selamat untuk Talita. Talita. Dari mana nih Talita? Talita dari mana ya? Talita dari Palangkaraya. Palangkaraya. Yo, oke. Sekarang
Lanjut. Berikutnya. Siap-siap. Siapa nama pembicara seminar? Ongen. Siapa tadi ya? Hey Tuan. Bobby Talakua. Irma. Bobby. Pilih saya saja, pilih saya. Tim ses. Bobby. Oke. Bisa juga ada yang jawab saya ya. Aduh, ampun. Maaf ya. Masih ada juga yang pilih Bobby ya. Berikutnya Kak Irma yang harus jadi pembicara. Kita lihat kurasa pun. Untuk kali ini pemenangnya adalah Rio lagi, Jelisa. Oke, ini selesai. adalah akumulasi akhir dan empat soal itu akumulasi akhir nilai tertinggi ini, tapi karena Rio 05 jadi sudah delay. Oke, maka kita dapat 3 orang pemenang kali ini. Teman-teman yang pemenang silakan kontak leader masing-masing, CP masing-masing, kemudian akan kontak Kak Iin untuk menerima hadiahnya. Oke, kita sudah selesai dengan kuis kita. Kak, ulang pertanyaan nomor 2 dulu. Aduh, sudah. Oke guys. Yang belum bisa join nggak apa-apa, nanti kita ulang lagi. Ya, kita mau berakhir sesi kita yang pertama. Kita akan break 5 menit untuk jeda. Lanjut ke sesi yang kedua, tapi kita ada sesuatu yang spesial. Nanti kita akan launch TikTok EE4G. Teman kami akan menantang teman-teman per tim untuk membuat ini dan kita meramaikannya di TikTok. Kami sudah melaunchingnya di akun TikTok EE4G Indonesia. Ini premiernya. Jadi sambil istirahat kita lihat premiernya. Ya, sambil istirahat. 1, 2, 3, go. Salah harapannya, salah generasinya, salah saksi-saksinya, ayolah kawan. Salah harapannya, salah generasinya, salah saksi-saksinya, ayolah kawan. Ya, dilihat-lihat aja terus ya, sambil istirahat kita break 5 menit. Saya undur diri, saya nggak sanggup melihat gambar ini. Kita foto bareng dong sama TikToknya. Salah harapannya, salah generasinya, salah saksi-saksinya, ayolah kawan. Ya ampun, diulang-ulang. One, two, three, go. Salah harapannya, salah generasinya, salah saksi-saksinya, ayolah kawan. Salah harapannya, salah generasinya, salah saksi-saksinya, ayolah kawan. Adegan ini hanya untuk orang dewasa. Dah. Oke guys, silakan break 3 menit. Mau ambil minum. Kita akan lanjut nanti di sesi yang kedua. Segera teman-teman ya, kunjungi TikTok EE4G. Kita ramaikan dunia pertiktokan dengan lagu Anak Panah ya. Tidak. Kami menantang semua teman-teman per tim, per daerah, atau mau berdua, bertiga, sendiri-sendiri, monggo silakan. Ya, sambil menunggu kita akan dihibur oleh Kak Ongen. Oke, Kak Ongen calon ketua Indonesia.
Ada kudeta di sini ya. Calon Kak. Tolong jangan sampai terjadi perkara, saudara. Saingan berarti ini. Hebat. 5 tahun lagi ketua II. Kak Ongen dan Kak Andi bersaing sehat ya? Tim siap tim sukses. Oh, Sulut masa besar, Sulut. Ambon tim sukses. Ya, TikToknya sudah di launching, teman-teman boleh cek. Kita akan masuk dalam sesi seminar yang tidak lagi hura-hura, karena anak muda bukan hanya hura-hura dan canda tawa, tapi kita mau efektif dan efisien. So, check it out. One, two, three, go. Kitalah anak panahnya, kitalah generasinya, kitalah saksi-saksinya, ayolah kawan. Kitalah anak panahnya, kitalah generasinya, kitalah saksi-saksinya, ayolah kawan. Ongen for President. One, two, three, go. Kitalah anak panahnya, kitalah generasinya, kitalah